سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العافية. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, nyambungi pengajian tafsir sampai kepada surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini adalah maknanya hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Surah Al-Qari'ah ini termasuk Makkiyah, artinya surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada periode Makkah, ketika Nabi di Makkah. Surah Al-Qari'ah ini adalah surah yang ke-101, terdiri daripada 11 ayat. Al-Qari'ah ini adalah salah satu nama daripada hari kiamat. Seperti halnya juga Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu hari kiamat juga. Biasa kalau pian baca Al-Waqi'ah lah. Saban malamnya bila membaca Al-Waqi'ah lam yaftaqir abadan. Siapa membaca Al-Waqi'ah maka tidak akan susah selama-lamanya. Artinya hidupnya cukup dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Waqi'ah dibaca setiap malam. Kadangnya malam siang, banyak ada siang malam baca. Ini sama Al-Haqqah, itu sama juga hari kiamat juga. Jadi banyaklah, apalagi At-Tammah, hari kiamat juga. Ada lagi As-Sakhah, itu hari kiamat juga. Apalagi Al-Ghashiyah, hari kiamat juga. Al-Ghashiyah hal ata' telah hal ataka hadithul ghashiyah. Itu ghashiyah itu hari kiamat juga. Nah, Al-Qari'ah. Jadi hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala bertanya. Jadi kalimatnya ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena Allah taala juga yang menjawabnya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu yang dimaksud dengan hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, kemudian diperkuat lagi pertanyaannya 2 kali. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu, ujar Allah taala, apa itu yang dimaksud dengan hari kiamat? Al-Qari'ah. Kemudian ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi dalam ayat berikutnya.
yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, hari kiamat itu ujar Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat berikutnya, ayat yang keempat, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, anai-anai yang bertebaran. Kalau melihat anai-anai itulah yang menggerogoti kayu-kayu jabuk rajin tuh anai-anai, hancurnya kayu itu anai-anai. Nah, itu. Jadi ketika manusia keluar daripada kubur, hari kiamat itu manusia keluaran takajud. Hari kiamat adalah hari berbangkit itulah. Kalau hari kiamatnya itu manusia berhamburan takajutan berataan ketika hari kiamat terjadi, seperti keluarnya anai-anai daripada sarangnya. Lihat kita kalau melihat di televisi, di medsos, gempa yang terjadi di Turki, gempa yang terjadi di Suriah, Masya Allah luar biasa. Nah, itu bayangan sedikit aja tuh gempa aja tuh, hanya sedikit digoyang oleh Allah Ta'ala, malaikat yang mengikuti, yang menyangga bumi adalah goyang, mau dipanat kalau sudah mana mengikuti adalah bergoyang sedikit nah, jangan gempa lah. Kayak apa hancurnya orang yang terkubur di bangunan-bangunan, di reruntuhan bangunan. Sampai saat ini masih para relawan masih siang malam begawi pengaran itu mencari korban-korban yang masih ada tertimbun di reruntuhannya. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup, yang sudah meninggal syahid, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas siksa kubur, karena orang yang meninggal dalam keadaan dijatuhi gempa, sesuatu benda ataupun kejatuhan benda yang besar yang menyebabkan ia meninggal, kecelakaan kah atau tagugurin apakah misalnya, nah itu matinya mati syahid akhirat. Asalnya beriman aja nah, kalau ada beriman orang kafir lain pulang urusan. Jadi kalau orang beriman meninggal dalam keadaan seperti itu, ini syahid, lepas siksa kubur, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asalkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita sekalian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada apa-apanya, kada kawa ayo je tahan gempa kayak apapun juga kada tahan juga, itu hanya gempa aja, apalagi yang lainnya. Nah, apalagi kalau sudah urusan akhirat, urusan mati, itu udah kawa lagi. Dalam ayat lain dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Hajj ayat 2, Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Al-Hajj ayat 2. Pada hari kiamat itu, yauma tarawnaha, ketika manusia menyaksikan, ketika manusia terbelalak menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sampai waktunya hari kiamat itu, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Bebinian yang sedang menyusui anaknya. Kayak apa ketika itu? Mereka itu lalai, padahal sedang menyusui anak, kada merasa lagi anak itu terlepas daripada saking hebatnya hari kiamat. Anak terlepas. Wa tad'u kullu dzatin hamlin hamlaha. Kemudian apalagi orang yang betianan ketika itu langsung terpar anak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi nampak harinya 9 bulan maginya terpar anak. Akibat goncangan pada hari kiamat, tapar anak keguguran berataan, yang menyusui terlepas anaknya berataan, kada ingatin apa-apa lagi. Nah, ketika sudah sampai waktunya di hari kiamat itu,
Ini Allah sendiri yang menggambarkan dahsyatnya hari itu. Supaya apa? Supaya kita ini beringat. Allah selalu memperingatkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ketika kita baca Quran, tadabbur maknanya, resapi maknanya. Nah, supaya kita ingat Al-Quran ini yang menjadi apa namanya nasihat kepada kita. Wa taran nasa sukara, dan engkau lihat manusia itu ketika itu seperti orang mabuk, kelimpangan sana, lari sana, jatuh bangun segala macam. Kayak orang mabuk. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa taranna sukara. Kamu lihat manusia ketika itu dalam keadaan seperti orang mabuk. Nah, kayak orang mabuk minuman tuh kayak apa lah? Orang mabuk minuman, orang ngelem, orang yang sampai sesumbalit, cabur ke got segala macam, tuh lihat orang mabuk. Kayak itulah keadaannya gini. Wa ma hum bisukara, dan sebenarnya mereka itu bukan mabuk minuman, bukan mabuk nyabu atau ngelem atau macam-macam itu ada, tetapi mereka itu sambungan ayatnya walakinna azaballahi syadid, ketika itu sudah sampai waktunya azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat bersangatan. Itulah yang menyebabkan mereka kelimpungan seperti orang nang mabuk, nang betian nang taparanak, nang menyusui telapas anaknya disusuan. Saking dahsyatnya pada hari kiamat itu. Lalu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah satu daripada sahabat, ada seseorang, riwayat Anas bin Malik. Ada orang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah, apabila kiamat itu?" Banyaknya menakut-nakanlah dahulu nabi-nabi itu ditakuni terus oleh umatnya kapan kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dalam Quran. Ini dalam hadis pulang, mata sa'ah, apabila ya Rasulullah hari kiamat itu terjadi? Adakah prediksinya? Nah, apabila orang nang ini kan macam-macam aja meramalkan tahun 2000 berapa aja? 2020. Nah, macam-macam terjadi kiamat ya. Nah, ramalan-ramalan orang macam-macam lah. Nah, cuma kalau pastinya kita kada tahu, nang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada tahu, cuma kiamat-kiamat nang kecil-kecilan itu sudah nampak, bahkan tanda-tandanya itu sudah nampak ada di depan mata kita. Nah, ketika orang itu bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Rasulullah SAW balik tanya kepada orang itu, ma'a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk persiapan hari kiamat itu? Kamu ni bertakun apa nih kamu siapakan? Nah, ujar orang itu tadi nang bertakun Rasulullah, ulun ya Rasulullah, artinya kada menyiapkan apa-apa. Orang lain menyiapkan banyak salat, banyak puasa, banyak ibadah, ulun kada. Nah, tetapi ulun cinta lawan pian, cinta dengan Allah dan Rasul. Nah, itu nang ulun persiapkan, cinta dengan Allah dan Rasul. Tetapi cintanya itu bukan cinta nang palsu, bukan cuma omong, tetapi kenyataannya, artinya sesuai dengan apa yang diucapkan. Artinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dalam artian perintah Allah dan perintah Rasul dia laksanakan. Apa yang dicegah oleh Allah dan Rasul dia tinggalkan. Itu orang nang mengaku cinta. Nah, cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Nah, artinya seseorang itu kena akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Mendengar hadis itu tidak ada satu hadis pun yang lebih menggembirakan kami, ujar Anas bin Malik, selain daripada hadis al-mar'u ma'a man ahab. Jadi sahabat-sahabat Nabi mendengar itu hadis itu gembira berataan, himung berataan dengan sebab hadis itu. Artinya seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ada juga dalam riwayat lain, yuhsyarul mar'u
ma'aman ahabba, nanti akan dikumpulkan, akan dihasyar, akan dihalau seseorang itu bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Wa qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah sayyid tabi'in, tokohnya daripada tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tokoh tabi'in, ulamanya tabi'in. Beliau ini luar biasa. Kalau beliau memberikan nasihat, memberikan mau'izah hasanah, pengajian, itu orang menangis berataan. Bila hadir majelis beliau, bila sidin menyampaikan nasihat, orang menangis berataan. Siapapun juga, biar orang pangarasan, biar orang banyak dosa, makinnya ketika hadir di majelisnya Imam Hasan Al-Basri, mata kada tenang karingnya, semua menangis apabila beliau memberikan mau'izah nasihat. Nah, itu Imam Hasan Al-Basri. Ada orang wayah ini nang dicari itu kadang nang betetangisan tuan guru bebacaan tuh enggak cariakan pangjar tuan guru nang orang tetawaan. Guru nang locok, nah ini nang payu benar wayah ini. Kadada orang minta cariakan guru nang bila mendengar nasihat sidin tuh orang tersentuh, orang menangis. Dada bilang hampir berataan di panitia langgar masjid di kampung-kampung minta cariakan guru nang belocok, nang loco supaya apa aja, supaya orang kan mengantukkan. Supaya orang semangat mendengarkan. Memang dasar kadada juga lagi nang kayak ini nah, ngalih mencari ulama kita ini, dasar ujabah guru dulu, dasar kita ini krisis ulama nang amilin, ulama nang bujur-bujur itu nah, nang robbani itu. Sekarang ini nang ulama-ulamaan aja, ustad-ustadan atau alim-aliman aja, aliman lah. Nah, itu nang banyak ini nang bujur-bujur nang robbani itu, apalagi nang kayak Imam Hasan Al-Basri bila sidin memberikan nasihat orang menangisan. Dan ada lagi langka benar. Di mana ngalih kita mencari, ya di mana, di buncu mana, kampung mana ada, bila ada di majelis itu bila sidin menyampaikan nasihat, orang berderai air mata menangisan. Hampir kada ada lagi ngalih cari. Nang ada wah ini nang belelocuan aja. Nah, nang pira-pira, nang loco-loco itu nang pina payu, nang dikiau orang mana-mana itu, padahal belum tentu alim yang letah. Jadi nang kayak Imam Hasan Basri ini bilang, nah, langka lah namanya ada ini ngalih mencari di manakah hendakannya. Banyak nang ini nang bujur-bujur ulama nang robbani ini bisa sembunyi juga ini. Jadi banyak nang bersembunyi ulama-ulama itu. Nah, kenapa? Karena nang tampil ini nang banyak ini adalah itu tadilah. Nah, nang banyak nang jika 7 orang wahini itu nang lelucu tadi. Lalu apa ujar Imam Hasan Al-Basri? Ya ibna Adam la yaghurrannaka qawlu man yaqulu al-mar'u ma'a man ahabba. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita, ujar sidin, janganlah ikam tertipu. Wahai manusia, jangan kalian tertipu akan perkataan man yaqulu al-mar'u ma'a man ahabba. Kan semuaan orang bebacaan nang kayak itu, artinya seseorang itu kena dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dia cintai, menyitir sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Jadi padanya nang kayak itu memberikan harapan ya lah, memberikan apa ngarannya tuh harapan kepada kita, al-mar'u ma'aman ahabba. Cuma ujasidin jangan tertipu dengan perkataan itu. Fa innaka lan tulhiqal abrara illa bi a'malihim. Karena bahwasanya engkau tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dapat makam mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikam kata kawata kumpul ujar sidin illa bi a'malihim, kecuali berperangai sebagaimana perangai mereka, berakhlak sebagaimana akhlak mereka, beramal sebagaimana amal mereka. Jadi munnya kawa itu sedang tak kumpul itu adalah orang yang seperti mereka juga, nang amalnya seperti mereka, akhlaknya seperti mereka. Nah, kalau cinta ini berarti aneh orang ngaku cinta. Nah, tetapi buktinya itu. Jadi kalau hendak tak kumpul itu jasidin adalah beramal sebagaimana amal mereka, berakhlak sebagaimana
akhlak mereka. Jadi turuti amal mereka, turuti akhlak mereka orang-orang yang saleh, maka akan terkumpul pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu. Jangan yang dituruti itu pakaiannya aja. Pakaiannya aja misalnya tasbihnya nang ganal kayak bigi getah umpamanya itu nang dituruti, jubahnya, gamisnya, selendangnya nang dituruti, apalagi bolangnya nang dituruti ganal kayak parabola, ada kayak tanggul, ada kayak tangguy ya, ketaraan ayam, ada kayak parabola ganalnya. Nah itu aja nang dituruti, padahal nang ianya itu adalah bi'amalihim wa akhlaqihim, amal dan akhlak mereka itu. Jadi bukan penampilannya aja, orang ini lebih menonjolkan kepada penampilan. Dikira orang awam, ya sudah nih, bahja sama pang mirip pang lawan guru anu jan, arwah guru. Nah, sekalinya apa nang diumpatinya itu pakaiannya aja, zahirnya aja, dalamnya nah kada ada apa-apanya. Dalamnya kosong pemanya, nah bacaannya aja sakit pemanya, bacaan Qurannya tajwidnya sakit benar, nah bulang benar, tapi makhrajul huruf, sifatul hurufnya nah kalah lawan kanakan TK. Kanakan TK Al-Quran ya bagus-bagus, dia belajar huruf, belajar sifatul huruf, belajar tajwid, bagus bacaannya. Ada ini bulangnya ganal, jubahnya ganal, bacaannya sakit benar. Nah, kalah lawan buan tika Al-Quran. Tampil juga ini, tampil juga menyerupai sebagaimana ulama besar. Tapi nah kenyataannya kada, akhirnya apa menipu orang. Jadinya nipu umat, dikira orang nih alim gana sekalinya, nah kada ada apa-apanya. Nah ini itu arahnya banyak ulama-ulama gadungan katanya. Nya kadana polisi gadungan, tentara TNI gadungannya, ulama gadungan banyak jual. Ulama-ulama gadungan, kemudian Habib-habib palsu, Said-Said palsu, ya kalau banyak juga bermunculan. Nah ini fitnah di akhir zaman. Jadi nang kada sesuai isi lawan kerongkongnya. Jadi kada sesuai lawan wadahnya. Nah jadi yang dituruti adalah al-abrar bi'a'malihim, artinya lan tulhiqal abrar, engkau tidak akan bisa terkumpul dengan orang-orang yang abrar, orang-orang yang mulia tadi, illa bi'a'malihim, kecuali menuruti sebagaimana amal mereka, jalan mereka, nuntut ilmunya kayak apa, kemudian mengamalkannya pulang kayak apa. Fa innal yahuda wan nasara, karena bahwasanya orang yang Yahudi dan Nasrani yuhibbuna anbiya'ahum, mereka itu mengaku cinta dengan nabi-nabi mereka. Orang-orang yang Yahudi Nasrani itu mereka sebenarnya mengaku cinta kepada nabi-nabi mereka. Lalu apa kata Imam Hasan al-Basri? Walaisu ma'ahum, tetapi mereka tidak dikumpulkan dengan nabi-nabi mereka. Nang mereka mengaku cinta dengan nabi-nabi, tetapi mereka tidak dikumpulkan dengan nabi-nabi mereka. Wa hadhi isyaratun, dan ini justru memberikan isyarat kepada kita ila anna mujallada zalika min ghairi muwafaqati fi ba'dil a'mal, lamun semata-mata cinta aja tapi bukti cinta itu kada dibuktikan dengan amal perbuatannya, dengan akhlaknya, au kulliha fi ba'dil a'mal, artinya sebahagian amalnya, jadi kada kawa misalnya menuruti secara keseluruhan, kada kawa kita mencontoh amal sidin. Ujar guru semalam ya kalau nah Syekh Abdul Qadir Jalani 40 tahun kada batal mulai isya sampai subuh. Artinya apa? Ibadah aja. Habis isya sampai subuh 40 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Lamun kita antara maghrib dan isya gin sudah takantut. Apalagi mulai isya sampai subuh. Itu kata kawa kita ngalih benar. Nah, jadi kata kawa 100% menuruti sebagaimana apa orang-orang saleh itu. Fi ba'dil a'mal, sebahagian barang. Kada kawa 100%, 50%. Kada kawa nurut 50 ya selawi persen, 10%. Pokoknya asal ada. Nah, yang penting kawa menuruti, mencontoh, menteladani akhlak mereka, ilmu mereka, perjuangan dan jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Au kulliha la yanfa', atau
mun kada kawa jasidin secara keseluruhan sebahagian barang. Lamun kada kaya itu layan pak, cintanya itu tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Nah, itu jadi yang bermanfaat seseorang itu akan dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang yang dicintainya kalau dia menuruti maasi, menteladani orang yang dia cintai. Nah, mudah-mudahan kita cinta kita kepada orang-orang soleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya, arti kita buktikan dengan amal perbuatan kita supaya kita selamat dan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Kemudian apa lagi? Nah, ayat nang sambungannya nang keempat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, ketika itu hari kiamat itu gunung-gunung seperti kapas nang beterbangan. Gunung tuh lah. Gunung nang kayak kapas kayak apa? Dahsyatnya tuh lah. Kemudian fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, ulang ning banyak amal, banyak ibadah, berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itu dalam kehidupan yang disenanginya, artinya dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, yang disenanginya. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, di dunia pun mereka mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup, bahagia dunia wal akhirah. Yang di dalam doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharakan kami daripada siksa api neraka. Artinya orang yang banyak kebaikannya, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, taat kepada Allah dan Rasul sesuai dengan bukti ucapan cintanya kepada Allah dan Rasul, dia laksanakan perintah Allah dan Rasul, maka orang itu akan berat timbangan amal kebaikannya. Nah, ini orang mendapatkan kebahagiaan dunia, isyatir radiyah, begitu juga nanti di akhirat. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang nang ringan timbangan kebaikannya, artinya banyak nang maksiatnya, banyak nang kada baiknya, banyak nang waktu hidupnya di dunia digunakan nang kada baik, banyak berpaling daripada perintah Allah dan Rasul. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi ancaman orang nang ringan kebaikannya, ada dikit kebaikannya, nang banyak itu kejahatannya, dosanya mengalahkan. Nah, ini kena tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Ujian Allah Ta'ala lagi, tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Hendak tahulah neraka hawiyah itu kayak apa? Narun hamiyah, yaitu neraka api nang sangat panas, nang menyala-nyala, menyambar. Nah, itu narun hamiyah. Oleh karena itu biasanya kalau kita tuntung sudah membaca ayat ini, kita berdoa. Nah, apa doanya? Narun hamiyah. Apa doanya? Ingat Bian? Narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pokoknya belnya kada hafal, artinya berdoa, Allahumma, ya Allah, sungguhnya ulun berlindung daripada azab pian neraka pian nang hawiyah tadilah. Nah, nas'aluka salamah, atau Allahumma inni as'aluka salamah. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada narun hamiyah itu tadi, neraka hamiyah. Jadi luar biasa itulah neraka hawiyah. Nah, itu tadi. Narun hamiyah, api yang sangat panas, neraka itu tadi. Jadi di dunia ini ada merasakan panasnya api neraka itu di dalam 2 musim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sahihain riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ishtakan naru ila rabbaha faqalat ya rabbi akala ba'dhi ba'dan fa'adina laha bi nafasaini nafsin fi syita'i wa nafasin fi shayfi bahwa asyaddu ma tajiduna minal harri wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir." Neraka menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ujar neraka tadi? Wahai Rabb, ya Allah, kami satu sama lain saling memakan. Jadi api satu sama lain saling memakan. Apa aja yang masuk ke dalam api itu dimakannya habis. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka itu untuk bernapas 2 kali. Diizinkan oleh Allah taala neraka berhinak 2 kali. Dalam setahun berhinak 2 kali neraka. Nah, lalu diizinkan oleh Allah Ta'ala bernapas 2 kali ketika musim dingin dan musim panas. Nah, lamun musim dingin ya nang beku itulah, dingin cuacanya beku. Dan ketika musim panas. Nah, ketika musim panas itu berhinak ya nang menyengat, apa ngarannya itu, panasnya luar biasa. Nah, idza shtaddal haru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Jika panas menyengat maka tangguhkanlah salat. Salat apa biasanya kita nang panas tuh waktunya, waktu zuhur biasanya itulah tengah hari itu panas. Nah, apabila panas benar maka sunat hukumnya sembahyang zuhur itu ditakhirkan, artinya dikenakan dulu, tunggu dingin dulu. Nah, kadang di awal waktu itulah. Jadi sunnahnya ketika waktu panas benar menyengat itu tadi diundur sedikit sampai waktunya kira-kira dingin lah sedikit. Nah, itu jadi sunat. Nah, kenapa? Karena panas tadi disebabkan uap daripada neraka tadi. Nah, itu luar biasalah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat yang luas. Selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita kabul, hajat dunia pun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.